Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan dan analisis data kependudukan. Jika pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai sumber-sumber data kependudukan, maka data-data dari sumber tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan, melainkan harus diolah terlebih dahulu menggunakan perhitungan yang rumusnya telah ditentukan, agar bisa kemudian dianalisis untuk membuat kesimpulan mengenai gejala-gejala demografi yang terjadi. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke bahasan yang pertama, yaitu mengenai penghitungan angka kelahiran dan kematian. Nah, angka kelahiran dan kematian ini terbilang cukup penting dikarenakan tinggi rendahnya tingkat suatu kelahiran dan kematian pada suatu wilayah akan memperlihatkan laju dari pertumbuhan penduduknya. Nah, langsung saja kita ke perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan angka kelahiran kasar atau crude birth rate, atau kita singkat sebagai CBR. Nah, jadi angka ini itu dilakukan untuk melihat jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam satu periode tertentu. Biasanya periode yang diambil itu selama 1 tahun. Angka ini diperoleh dengan cara membagi jumlah kelahiran yang terjadi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Untuk rumusnya dapat kalian lihat sebagai berikut ya, yakni CBR atau singkatan dari crude birth rate sama dengan B per P dikalikan dengan K. Nah, untuk B-nya ini sebutan atau simbol dari jumlah kelahiran pada suatu tahun tertentu. Untuk P-nya merupakan simbol dari jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Sedangkan untuk K-nya telah ditentukan untuk jumlahnya sendiri, yaitu 1000. Nah, jadi untuk apa sih kita melakukan penghitungan angka kelahiran kasar ini? Nah, jadi angka kelahiran kasar itu dilakukan atau dihitung untuk mengkategorikan tingkatan dari tinggi rendahnya suatu kelahiran di satu wilayah. Jadi penggolongan dari angka kelahiran kasar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, angka kelahiran dikatakan rendah apabila angkanya berada pada kurang dari 30 per 1000 penduduk. Sedangkan angka kelahiran akan dikatakan sedang apabila angkanya berada di kisaran 30 sampai 40 per 1000 penduduk. Nah, untuk angka kelahiran dapat dikatakan tinggi apabila angkanya lebih dari 40 per 1000 penduduk. Untuk selanjutnya ialah mengenai angka kematian kasar atau disingkat CDR yang merupakan kepanjangan dari crude death rate. Nah, kalau tadi kita menghitung angka kelahiran, maka sekarang kita akan melihat perhitungan dari jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tertentu. Untuk rumusnya ialah banyaknya kematian dibagi banyaknya penduduk dikalikan dengan K. Untuk K-nya ketentuannya masih sama, yaitu 1000. Nah, jadi kalau angka kelahiran kasar itu digunakan untuk pengkategorian tinggi rendahnya tingkat kelahiran, maka penghitungan angka kematian kasar ini dilakukan untuk mengkategorikan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu wilayah pada satu wilayah tertentu. Nah, untuk penggolongannya itu sebagai berikut. Yang pertama, angka kematian akan dikatakan rendah apabila kematiannya berada pada angka kurang dari 10 per 1000 penduduk. Dan angka kematiannya akan dikatakan sedang apabila angkanya berada di kisaran 10 sampai 20 per 1000 penduduk. Nah,
tingkat kematian akan dikatakan tinggi apabila angka kematiannya lebih dari 20 per 1000 penduduk. Yang selanjutnya akan kita bahas ialah mengenai penghitungan pertumbuhan penduduk. Nah, dari pertumbuhan penduduk itu terdapat 2 faktor yang paling mempengaruhi. Yang pertama ialah faktor alami. Nah, faktor alami ini didasarkan dari kelahiran dan tingkat kematian pada satu wilayah. Jadi, apabila di satu wilayah tingkat kelahirannya itu tinggi, maka berarti pertumbuhan penduduknya itu bersifat bertambah atau naik tingkat. Dan apabila tingkat kematiannya yang lebih tinggi daripada tingkat kelahiran, maka pertumbuhannya itu menurun atau sifatnya itu berkurang. Nah, untuk faktor yang kedua ialah faktor non-alami. Untuk faktor non-alami ini dipengaruhi oleh tingkat migrasi dan juga emigrasi. Nah, migrasi itu merupakan jumlah penduduk yang masuk. Nah, sifatnya itu sama seperti kelahiran. Apabila migrasinya tinggi, itu berarti pertumbuhannya itu bertambah. Sedangkan jika emigrasinya yang tinggi, maka itu berarti tingkat pertumbuhan penduduknya itu menurun. Nah, yang kedua akan kita bahas itu mengenai kriteria dari pengukuran tingkat pertumbuhan penduduknya. Nah, di kriterianya itu ada 3. Yang pertama, pertumbuhan penduduknya rendah apabila tingkat pertumbuhan penduduknya itu kurang dari 1%. Apabila berada di kisaran 1-2%, itu berarti pertumbuhan penduduknya sedang. Nah, apabila sudah melebihi dari angka 2%, itu berarti pertumbuhan pada wilayah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus perhitungan pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk itu dibedakan menjadi 3. Ada pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk total, dan pertumbuhan penduduk geometri. Nah, untuk pertumbuhan penduduk alami ini dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Untuk rumusnya dapat kalian lihat ya. Rumusnya itu sebagai berikut. PT sama dengan PO ditambah dalam kurung L dikurangi M. Untuk PT itu sendiri merupakan simbol dari jumlah penduduk tahun di akhir perhitungan. Sedangkan untuk PO ialah jumlah penduduk tahun awal perhitungan. Untuk L-nya merupakan jumlah kelahiran, dengan M-nya ialah jumlah kematian. Untuk yang selanjutnya ialah pertumbuhan penduduk total. Nah, pertumbuhan penduduk total ini dapat dilakukan dengan cara melihat selisih jumlah kelahiran yang kita telah tadi hitung di perhitungan pertumbuhan penduduk alami dengan jumlah dengan selisih jumlah imigrasi dan jumlah emigrasi. Untuk rumusnya ialah PT sama dengan PO ditambah dalam kurung L dikurangi M tambah lagi jumlah dari imigrasi ditambah emigrasi. Untuk simbolnya masih sama, hanya saja ditambahkan dengan I dan E ya. I itu untuk jumlah imigrasinya, sedangkan E itu simbol dari jumlah emigrasi. Nah, untuk perhitungan pertumbuhan penduduk yang ketiga ialah pertumbuhan penduduk geometri. Nah, rumusnya sedikit berbeda. Jadi, untuk rumus pertumbuhan penduduk geometri itu ada PT sama dengan PO dalam kurung dalam kurung 1 ditambah R per pangkat T.
Jadi untuk PT-nya sama dengan yang lainnya, yaitu jumlah penduduk akhir tahun. PO-nya juga sama, jumlah penduduk awal tahun. Nah, untuk 1 ini merupakan bilangan konstanta, jadi bilangannya tetap. Sedangkan R itu rata-rata tingkat pertumbuhan per tahunnya. Nah, untuk T itu lama waktu perhitungannya. Yang selanjutnya akan kita bahas mengenai piramida penduduk. Nah, kalau tadi kita membahas perhitungan-perhitungan, sekarang kita akan melihat jenis-jenis dari piramida penduduk. Nah, piramida penduduk itu sendiri apa sih? Jadi, piramida penduduk itu merupakan grafik komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dengan adanya piramida penduduk, kita dapat mengetahui perbandingan antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, serta jumlah tenaga dan struktur penduduk suatu negara. Piramida penduduk memiliki 3 bentuk. Yang pertama ialah piramida ekspansif atau piramida muda. Jadi sebagian besar penduduknya itu berada pada kelompok yang berumur produktif atau masih umur-umurnya itu muda-muda. Contohnya itu ada pada negara yang memiliki kelahiran dan kematian yang tinggi dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dan rasio ketergantungannya itu besar, dan juga membutuhkan lapangan pekerjaan yang luas. Contohnya seperti Indonesia, Thailand, dan juga Filipina. Nah, untuk yang kedua ialah piramida konstruktif atau piramida tua. Untuk piramida ini dikelompokkan dari umur yang sudah lebih tua gitu lah. Umur mudanya itu sedikit daripada jumlah umur-umur yang sudah tuanya. Ada pada negara dengan tingkat kelahiran yang rendah, pertumbuhan penduduknya juga lambat, terus rasio ketergantungannya itu kecil. Contohnya ada pada negara Jepang, Swedia, dan Amerika Serikat. Yang terakhir ialah bentuk piramida stasioner. Jadi pada piramida ini itu diperlihatkan mengenai banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur itu hampir sama, kecuali pada kelompok umur-umur tertentu. Untuk piramida stasioner ini terdapat pada negara yang memiliki tingkat kelahiran dan kematian rendah, atau bisa dikatakan seimbang karena dilihat dari rasio umurnya itu hampir sama. Pertumbuhan penduduknya itu juga stabil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Sementara untuk rasio ketergantungannya itu hampir pada angka 0, dikarenakan sangat seimbangnya gitu. Contohnya itu berada pada negara Belanda, Jerman, dan juga Perancis. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, maka silahkan kalian open mic. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.